Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen, Bapak Yansen Albert Reba, SPDK MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah banyak membantu saya dalam pengerjaan video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Anggita Putri Febrianti dari kelas 16A. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi pendidikan yang mana berisi 7 bab yang di dalamnya ada beberapa subbab. Pada bab yang pertama yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, pada poin yang pertama di sini ada definisi psikologi pendidikan. Jadi definisi psikologi pendidikan ini sedikitnya bisa kita lihat dari dua aspek yang berbeda, yaitu secara etimologi dan terminologi. Dari segi etimologinya, psikologi ini adalah campuran dari dua kata yang berbeda, yaitu psikologi dengan pendidikan dan pendidikan. Jadi dua kata tersebut pastinya itu mempunyai penjelasan masing-masing. Nah, di sini definisi psikologi pendidikan secara etimologi itu merupakan kata yang berasal gabungan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang artinya jiwa, roh, sedangkan dan logos yang artinya ilmu. Nah, secara terminologi, para ahli di sini mengemukakan pendapat yang berbeda-beda. Di sini Bapak Singki Dirgagunasa ia mengatakan bahwa psikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia. Nah, sedangkan definisi definisi pendidikan secara bahasa dari bahasa Indonesia, kata pendidikan ini berasal dari kata dasar yaitu didik yang ditambahkan dengan kata kerja yang diberi tambahan dengan kata p dan kan untuk bisa menunjukkan suatu perbuatan atau kegiatan. Nah, dari sisi terminologinya, pendidikan ini bisa kita artikan sebagai suatu proses untuk kita bisa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi, psikologi pendidikan ini adalah salah satu studi mengenai tingkah manusia dalam kegiatan pembelajaran dan belajar. Dan tidak hanya itu, ini juga termasuk ke dalam konsep dan teori-teori psikologi dalam kegiatan belajar ataupun pendidikan. Nah, poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa ruang lingkup dari psikologi pendidikan yaitu membahas atau mempelajari semua tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses pendidikan. Jadi yang terlibat di dalam proses pendidikan. Nah, manusia yang terlibat di dalam proses pendidikan itu adalah pengajar, pendidik, atau peserta didik. Jadi psikologi pendidikan itu yang dibahas itu tingkah laku muridnya yang berkaitan dengan proses belajar dan juga tingkah laku proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu poin yang ketiga, peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Kalau kita tadi sudah tahu apa definisi psikologi pendidikan, apa ruang lingkup psikologi pendidikan, sekarang kita mau bahas apa sih peran psikologi pendidikan itu. Nah, yang pertama di sini yaitu menentukan strategi dan metode pembelajaran.
Nah, kalau kita udah tahu bagaimana karakteristik peserta didik yang ada di dalam kelasnya, nah bagaimana kita bisa membuat kelas itu menjadi kelas yang efektif dan efisien, ini pasti nantinya kita bisa menentukan strategi dan metode belajar, metode pembelajaran apa yang bisa kita pakai. Nah, bisa jadi setiap kelas itu punya metode dan strategi yang berbeda-beda, karena setiap kelas itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga. Sebagai guru juga dapat menentukan strategi dan metode pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Yang kedua, di sini mengevaluasi hasil belajar. Nah, kalau tadi sudah ada metode dan strategi pembelajaran, pasti ada keluar hasil belajar. Maka pendidik di sini dapat mengevaluasi hasil belajar itu, apakah memang strategi dan metode pembelajaran yang sudah digunakan tadi memang tepat sasaran atau tidak. Yang ketiga, kepribadian pendidik. Di sini kepribadian pendidik mempunyai pengaruh yang besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar dari seorang peserta didik. Atau nanti siswanya itu bisa terpengaruh karena kepribadian guru tersebut. Jadi sebelum mengajar, sebagai seorang pendidik tuh harus tahu bagaimana kepribadian dirinya sendiri. Nah, yang keempat di sini membentuk prestasi belajar. Dengan melakukan pembelajaran, pasti seorang siswa dapat membentuk prestasi belajarnya. Yang kelima yaitu memahami perbedaan siswa. Sebagai seorang pendidik, pasti sudah tahu siswa itu mempunyai karakteristik atau sikap yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, yang keenam, menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi di dalam kelas itu belajarnya tenang, kondusif. Yang ketujuh itu mengetahui keadaan keadaan emosi dari siswa. Jadi kita harus bisa dengan psikologi pendidikan itu kita bisa dapat mengetahui keadaan emosi. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar. Langsung saja masuk pada bab yang kedua, yaitu tugas perkembangan. Di sini poin yang pertama, tugas perkembangan menurut Hafiz. Nah, menurut Bapak Hafiz ini, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus individu selesaikan pada periode masa kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka itu akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila individu itu tidak bisa mencapainya atau gagal, mereka pasti akan kecewa dan bisa jadi mereka bisa dicemooh oleh orang tua, teman, atau masyarakat di sekitarnya. Dan juga masa perkembangan selanjutnya itu pasti akan terganggu atau mengalami kesulitan. Nah, di sini tugas perkembangan dibagi dari beberapa tahapan dari pertumbuhan bayi hingga usia selanjutnya. Yang pertama di sini ada masa bayi dan anak-anak. Nah, masa bayi dan anak-anak ini yang pertama ada belajar berjalan, belajar makan makanan yang padat, belajar untuk berbicara, belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, belajar mencapai stabilitas fisiologi, belajar bagaimana membentuk pengertian sederhana tentang fisik dan sosial, belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.
Nah, pada masa anak sekolah di sini juga dibagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama, belajar ketangkasan fisik untuk bermain. Yang kedua, membentuk sikap yang sehat terhadap diri kita sendiri sebagai seorang individu atau makhluk hidup yang sedang tumbuh. Nah, yang ketiga, belajar bergaul dengan anak-anak sebayanya. Yang keempat, belajar peranan jenis kelamin perempuan, laki-laki punya perannya masing-masing. Selanjutnya mengembangkan dasar-dasar kecakapan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang selanjutnya mengembangkan pengertian yang diperlukan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya mengembangkan kata hati, moralitas, dan skala nilai. Yang selanjutnya belajar membebaskan ketergantungan diri. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir dari masa anak sekolah yaitu mengembangkan sikap sehat terhadap kelompok. Nah, yang ketiga di sini ada masa remaja. Nah, masa remaja ini juga memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Yang pertama yaitu menerima keadaan jasmaniah dan menggunakannya secara efektif. Selanjutnya menerima peranan sosial, jenis kelamin pria dan wanita. Yang ketiga, menginginkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang selanjutnya, mencapai kemandirian sosial dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar bergaul dengan anak-anak wanita dan anak-anak laki-laki. Nah, yang selanjutnya perkembangan skala nilai, dan yang terakhir secara sadar mengembangkan gambaran dunia yang lebih kuat. Nah, masih ada lagi ternyata yang di sini ada persiapan mandiri secara ekonomi, selanjutnya pemilihan dan latihan jabatan, dan yang terakhir persiapan perkawinan dan keluarga. Nah, yang keempat di sini masa dewasa awal. Nah, pada masa dewasa awal ini juga ada tahapan-tahapannya sendiri. Nah, yang pertama mulai bekerja. Pada masa dewasa kita mulai bekerja. Karena kita sudah dewasa, pasti kita bekerja. Nah, yang kedua memilih pasangan hidup. Setelah kita bekerja, pasti kita menemukan pasangan hidup kita. Yang ketiga, belajar hidup dengan suami atau istri. Jadi setelah menikah pasti kita akan hidup dengan suami kita atau istri. Nah, yang selanjutnya yaitu mulai membentuk keluarga. Karena kita sudah nikah, pasti kita membentuk keluarga sendiri ya. Nah, yang selanjutnya mengasuh anak. Selanjutnya lagi mengelola dan mengemudikan rumah tangga. Selanjutnya menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara. Dan yang terakhir menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, di sini ada masa usia madya atau masa dewasa madya. Di sini juga ada beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama, menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Yang kedua, ada menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai individu. Yang selanjutnya ada membantu anak-anak remaja belajar mandiri, menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang selanjutnya ada mencapai dan mempertahankan prestasi yang memuaskan dalam karir pekerjaan. Yang selanjutnya mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu senggang yang dewasa. Dan yang terakhir ada mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Nah, di sini yang poin garis besar kedua yaitu tugas perkembangan menurut Harlock. Jadi Harlock itu dia mengatakan bahwa tugas perkembangan itu adalah
sosial ekspektasi, yang artinya setiap kelompok itu ada anggota yang mempunyai atau mempelajari keahlian agar bisa membuahkan sebuah sikap yang sesuai oleh bermacam-macam usia di kehidupannya. Nah, di sini tugas-tugas perkembangan pada setiap fase menurut Harlock dalam bukunya yaitu Developmental Psychology. Nah, yang pertama di sini ada tugas perkembangan di setiap fase-fase perkembangan 0 sampai 6 tahun. Nah, di sini ada masa prenatal yaitu masa konsepsi anak sampai umur 9 bulan di kandungan ibu. Jadi masih di dalam kandungan. Nah, yang selanjutnya itu masa natal. Di sini ada infansi atau neonates, penyusuan terhadap lingkungan. Ada masa bayi. Jadi bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungannya. Dan yang selanjutnya masa anak. Masa anak kurang dari 2 tahun. Jadi anak itu masih menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang selanjutnya tugas perkembangan pada masa sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Di sini ada masa anak 6 sampai 11 tahun, yaitu anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua masa pram remaja, yaitu masa remaja umur 11 sampai 12 tahun. Di sini anak bisa memperlihatkan perilaku negatif, memberontak. Nah, yang ketiga di sini ada tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa. Yang pertama, sini belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup yang baru. Yang kedua, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Yang ketiga, mencari identitas diri. Dan pada usia kematangannya mulai belajar menetapkan identitas diri. Nah, yang poin ketiga, garis besar yang ketiga atau C, yaitu tugas perkembangan Erik Erikson atau tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Nah, menurut Erik Erikson, tugas perkembangan adalah hubungan timbal balik antara pribadi dan budaya sampai orang itu menjadi dewasa. Nah, di sini tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan menurut Erikson juga ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak. Bisa dibaca di layar. Ada 3, masa bayi, masa toddler, dan awal masa anak-anak atau kanak-kanak. Nah, yang kedua di sini tugas-tugas perkembangan pada masa sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini ada awal masa kanak-kanak, dia mulai menyesuaikan diri dengan temannya. Akhir masa kanak-kanak, ya di sini anak sudah mulai belajar organisasi dengan kelompok-kelompok temannya. Yang terakhir ada masa remaja, awal masa remaja, yaitu umur 12 tahun, di mana anak sudah membuang masa kanak-kanaknya dan belajar memusatkan perhatiannya itu pada dirinya sendiri. Nah, yang ketiga di sini ada tugas-tugas perkembangan remaja dan dewasa. Di sini anak mulai memusatkan diri, perhatian itu hanya kepada dirinya. Nah, yang kedua mulai belajar menentukan pemilihan tujuan hidup. Jadi dia sudah mulai berpikir tujuan hidupnya itu kemana. Yang ketiga, belajar berdiri di atas kaki sendiri. Dan yang terakhir, belajar bijaksana. Nah, jadi kita dapat simpulkan kalau tugas perkembangan Hafiz Goals dibagi menjadi 5, yaitu masa bayi dan anak-anak, masa anak remaja, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya. Dan tugas perkembangan Harlock yaitu ada
Natal, masa anak, masa pra-remaja, masa remaja, dan masa dewasa. Dan tugas perkembangan menurut Erik Erikson yaitu tahapan-tahapannya ada masa bayi, masa toddler, awal masa anak-anak, akhir masa anak-anak, awal masa remaja, dan masa dewasa. Langsung pada bab yang ketiga yaitu teori perkembangan. Nah, teori perkembangan adalah teori yang lebih memfokuskan pada perubahan-perubahan atau perkembangan struktur biologis atau jasmani kita. Nah, perilaku ini dan fungsi mental pada manusia ini di dalam berbagai tahap kehidupan, dari mulai kita hidup sampai menjelang kita meninggal atau kematian. Nah, lanjut pada poin yang pertama yaitu teori perkembangan psikoanalitis menurut Sigmund Freud. Jadi, teori perkembangan ini adalah teori yang merupakan alam bawah sadar. Jadi, teori ini itu pikiran seseorang itu ada di alam bawah sadar. Jadi ini kayak layaknya itu kayak nafsu, insting, dan sesuatu yang masuk dan sulit dijangkau. Contohnya seperti emosi yang traumatik atau kenangan. Nah, di sini menurut Sigmund Freud, tahapan perkembangan pada usia anak itu tertinggi ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan oral stage dari umur 0 sampai 2 tahun. Di sini dimana bayi itu dia merasakan rangsangan benar dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ada anal stage yaitu umur 2 sampai 4 tahun, dimana bayi itu akan merasakan kesenangan saat ia buang air besar. Dalam hal ini, rasa bayi itu rasa senangnya itu terhadap fungsi pengeluaran atau pembersihan. Nah, yang ketiga ada phallic stage dari umur 4 sampai 6 tahun, yaitu dimana seorang itu sudah merasakan rasa senang jika ada rangsangan atau ada stimulus atau rangsangan pada sentuhan kelaminnya. Nah, yang keempat di sini ada latency stage dari umur 6 sampai 12 tahun. Itu dimana dorongan seksual pada anak itu masih belum terlalu nampak. Masa itu disebut dengan masa tenang. Yang kelima yaitu genital stage dari umur 12 sampai dengan dewasa, yaitu dimana tahapan ini adalah tahapan dimana masa kanak-kanak itu sudah beranjak menjadi dewasa. Lanjut pada poin yang kedua yaitu B, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, menurut Jean Piaget itu dia mengatakan bahwa kecerdasan itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Nah, ada tahapan-tahapan teori perkembangan kognitif dibagi dalam beberapa tahap, yaitu yang tahap pertama yaitu tahap sensorimotor usia 0 sampai 2 tahun. Nah, yang selanjutnya ada tahapan preoperasional stage umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasi aktual usia 7 sampai 11 tahun serta periode formal yaitu dari usia 11 sampai 15 tahun. Jadi di sini manusia itu pasti memiliki jajaran atau perubahan yang terjadi dalam siklus kehidupannya. Nah, tahapan-tahapan itu dibagi sesuai umur yang dilaluinya.
Yang ketiga atau yang ke C yaitu teori perkembangan belajar perilaku atau sosial menurut Burrhus Frederick Skinner. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa perkembangan perilaku yang terdapat pada anak itu kepada pendidiknya, yang berkaitan dengan pendidiknya, dengan teman-temannya, itu adalah sebuah proses yang dinamakan perilaku sosial. Jadi interaksi antara peserta didik dengan teman-temannya, dengan gurunya, itu adalah dinamakan perilaku sosial. Jadi mereka juga berhubungan dengan aturan-aturan sekolah yang harus dia terima, dan terkadang perilaku mereka itu bisa bertentangan dengan peraturan yang ada, karena itu juga merupakan perilaku sosial. Nah, yang keempat atau yang ke D, teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson. Nah, perkembangan etologis di sini kita bisa contohkan di mana bayi itu mempunyai faktor untuk mewujudkan rasa percaya kepada bayi itu. Nah, kesimpulannya jika etologis itu merupakan proses dalam kita membangun rasa kepercayaan dasar yang ada pada diri seseorang, yang bahkan telah dilakukan sejak kita bayi. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenbrenner. Nah, di sini itu teori perkembangan ekologis itu adalah penyesuaian antar lingkungan dengan perilaku yang berdasarkan pada suatu lingkungan. Nah, itu kita sebut tadi ekologis. Nah, dari pengertian tadi kita bisa simpulkan bahwa ekologis itu adalah penyesuaian diri dalam seseorang terhadap lingkungan yang memperlihatkan perilaku yang berdasarkan pada lingkungan itu sendiri. Nah, pada bab yang keempat di sini yaitu perbedaan individu. Yang pertama ada konsep dasar perbedaan individu. Nah, di sini bisa dicontohkan pendidik itu adalah unsur utama dalam terwujudnya kurikulum, dan pendidik itu secara tidak langsung dia berhadapan dengan peserta didik yang punya karakteristik itu yang berbeda-beda, mulai dari kemampuan dia berpikir, jasmaniah, tingkah laku, kemampuan menggunakan berbahasa yang mempunyai ciri khas, dan perilakunya itu berbeda-beda ya. Nah, di sini menurut Ligren sendiri, makna perbedaan dan perbedaan individu itu menyangkut tentang variasi yang terjadi. Nah, variasi itu bisa dari aspek psikologis, aspek fisik, dan perbedaan individu menurut Chaplin sendiri itu sebarang sifat atau perbedaan kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu lain. Jadi ada sifat yang bisa diukur, yang bisa membedakan individu satu ini dengan individu lainnya. Jadi ada yang membedakan dan itu bisa diukur menurut Chaplin. Poin yang kedua yaitu poin B, perbedaan individu. Di sini makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pasti mempunyai keistimewaan dan sifatnya masing-masing.
dan disebut ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan jasmani dan rohani yang menjadikan karakter. Jadi seseorang itu punya perbandingan kemahiran itu masing-masing, pengetahuan, kepribadian, kemampuan tugas-tugas itu berbeda-beda, pasti ada perbandingannya. Nah, pada sarana belajar atau pembelajaran, gaya belajar setiap murid itu juga berbeda-beda. Ada yang dengan melihat saja sudah paham, tapi ada juga yang mendengar, baru mendengar dan melihat itu baru paham. Jadi ada perbedaannya. Nah, poin yang ketiga yaitu aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada accelerated learning. Nah, menurut Ross dan Nicole, di sini accelerated learning itu merupakan metode belajar mengajar yang membuat murid itu bisa belajar secara alamiah dengan memakai teknik belajar yang tepat dengan karakter dirinya, sehingga murid bisa merasakan bahwa kegiatan belajar itu lebih mudah serta cepat. Jadi accelerated learning ini tuh pembelajaran dengan cara yang cepat atau mudah sesuai dengan karakter atau kemampuan siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu remedial learning. Nah, kalau dari kata remedial itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu membentulkan atau menyembuhkan. Jadi remedial learning ini adalah membetulkan pembelajaran yang dirasa sulit atau pembelajaran tugas-tugas yang dirasa masih kurang pas, jadi diremedialkan lagi agar mendapat sebuah hasil yang memuaskan atau maksimal. Masuk pada bab yang kelima, yaitu bab tentang belajar dan pembelajaran. Nah, di sini bab ini pada poin yang pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran. Jadi kata hakikat di sini ialah artinya itu makna dari belajar dan pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Nah, pembelajaran itu adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya latihan atau pengalaman interaksi yang dilakukan di lingkungan. Bisa di lingkungan sekolah atau masyarakat atau lingkungan tempat tinggal. Nah, sebenarnya belajar ini itu bukan tujuan ya. Jadi belajar itu bukan tujuan, tapi belajar itu proses di mana kita bisa mencapai tujuan. Nah, di sini ada contoh belajar stimulus dan respon. Nah, contoh belajar stimulus dan respon ini adalah ketika seorang pendidik memberikan sebuah pertanyaan kepada seorang siswa, lalu siswa tersebut bisa menjawab pertanyaan pendidik tersebut, maka itu dikatakan contoh belajar stimulus dengan respon, di mana guru tadi memberikan rangsangan dan murid tadi itu merespon pertanyaan guru tersebut. Nah, sekarang kita bahas hakikat pembelajaran itu apa sih? Nah, kalau belajar tadi kita tandai dengan perubahan tingkah laku seseorang, atau kita tandai dengan perubahan tingkah laku, kalau di pembelajaran itu kita tandai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, di mana guru itu membantu siswa atau peserta didik itu agar bisa berperilaku baik dan belajar dengan baik.
Jadi kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran itu adalah hubungan antara guru dengan siswa. Nah, pada poin yang selanjutnya yaitu faktor, saya lanjutkan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, di sini ada 3 aspek yang mempengaruhi belajar, yaitu ada aspek dukungan dari dalam, aspek semangat sosial, dan aspek perasaan diri. Nah, yang pertama, aspek dukungan dari dalam ini adalah aspek yang ada dalam diri seseorang yang bisa mempengaruhi belajar. Nah, yang pertama di sini ada aspek fisiologis, yaitu aspek kekebalan tubuh yang berpengaruh dalam proses belajar. Contohnya adalah gizi. Nah, yang selanjutnya adalah psikologi. Ialah faktor yang mendorong proses belajar atau motivasi yang tumbuh dari diri kita. Nah, di sini ada aspek semangat sosial, yaitu aspek yang berasal dari keluarga atau orang tua. Jadi ada dorongan atau semangat dari orang tua atau keluarga. Jadi itu bisa mempengaruhi intensitas kita belajar. Yang kedua ada sekolah. Di sekolah ada banyak faktor. Contohnya faktornya seperti teman sebaya, terus ada guru, ada metode pembelajaran, ada mata pelajaran juga. Yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat itu juga berpengaruh. Kalau kita tinggal di lingkungan masyarakat yang malas-malasan belajar dan kita terus berada dalam lingkungan itu, kita pasti akan terbawa pengaruh, akan malas belajar juga. Jadi agar kita terhindar dari hal yang seperti itu, kita harus pindah menjauh dari lingkungan yang seperti itu. Nah, yang ketiga di sini ada aspek perasaan diri. Nah, aspek perasaan diri itu ada 2, ada tempat dan waktu. Jadi kita bisa belajar di tempat yang ramai, dan ada orang juga yang tidak bisa belajar di tempat ramai. Jadi harus tempat yang sepi. Nah, yang kedua ada waktu. Jadi waktu itu kita biasanya, kalau saya sendiri belajar itu lebih enak pada pagi hari sampai siang. Jadi kalau udah siang dari jam 12 ke atas itu belajar kita itu kurang maksimal, karena biasanya kalau udah siang itu capek, lelah, letih, rasanya pengen tidur baring. Jadi kayak udah nggak semangat untuk belajar. Jadi itu bisa mempengaruhi belajar juga. Nah, poin yang selanjutnya yaitu teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Nah, yang pertama di sini ada teori behaviorisme menurut Thorndike, Pavlov, dan Skinner. Jadi menurut mereka, teori belajar behaviorisme ini adalah teori belajar yang mengutamakan perubahan perilaku siswa itu sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan itu adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Tadi saya sudah jelaskan pada contoh belajar stimulus dengan respon. Nah, yang di sini poin selanjutnya yaitu teori belajar menurut Thorndike. Nah, menurut Thorndike di sini teori belajar menjelaskan bahwa teori belajar adalah jadi Thorndike ini menjelaskan bahwa belajar itu proses interaksi antara stimulus dengan respon. Jadi ada rangsangan, ada reaksinya. Dan teori Thorndike ini disebut dengan teori koneksionisme. Jadi ada koneksi.
Nah, yang selanjutnya yaitu teori belajar menurut Pavlov. Nah, teori belajar ini adalah teori pengkondisian asosiatif stimulus dengan respon. Nah, ini dicontohkan dengan anjing yang diberi makan oleh majikannya dengan disertai bunyi bel. Jadi setiap dia memberikan makan kepada anjing itu selalu disertai dengan bunyi bel. Nah, pada saat ia membunyikan bel tetapi tidak memberikan makanan, anjing itu merespon. Dia bisa merespon dengan mengeluarkan air ludah. Nah, Pavlov sendiri menamakan bunyi bel yang dapat mengeluarkan air liur itu sebagai rangsangan terkondisi, sedangkan makanan tadi dinamakan rangsangan tak terkondisi. Nah, Pavlov akhirnya menyimpulkan bahwa belajar itu perilaku yang perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Jadi, pembentukan perilaku itu harus dilakukan secara berulang-ulang dengan melakukan pengkondisian tertentu. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori belajar menurut Skinner. Nah, teori ini adalah teori hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya. Nah, yang selanjutnya ada teori belajar konektivisme menurut Gestalt dan Medan. Nah, teori belajar ini adalah teori yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, teori konektif ini biasa sering disebut sebagai model perseptual. Nah, contoh dari penerapan teori konektif ini adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak didiknya, serta memberikan ruang bagi mereka itu untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya di dalam kelas. Nah, di sini ada teori belajar menurut Gestalt. Jadi menurut Gestalt, belajar itu adalah proses mengembangkan insight. Yang selanjutnya ada teori belajar menurut Medan. Jadi menurut Medan, teori belajar menurut Medan itu dia bilang bahwa belajar itu adalah proses pemecahan masalah. Nah, beberapa hal yang berkaitan dengan proses pemecahan masalah menurut Lewin dalam belajar ada dua, yaitu belajar adalah perubahan struktur kognitif. Setiap seorang akan mendapat memecahkan masalah jika ia bisa mengubah struktur kognitifnya. Yang kedua, pentingnya motivasi. Nah, yang selanjutnya yaitu teori humanisme menurut Maslow dan Rogers. Jadi sebenarnya kita itu belajar bukan cuman kita bisa menghafal atau mengingat, tapi belajar juga adalah proses yang kita tandai dengan perubahan pada diri siswa atau pada diri kita sendiri. Nah, teori humanisme ini lebih cenderung mengarah kepada peserta didik itu untuk dapat berpikir induktif. Nah, berpikir induktif itu apa? Nah, berpikir induktif itu adalah berpikir yang menggunakan pengalaman atau kejadian yang sering kita jumpai, lalu disimpulkan. Nah, di sini selain berpikir induktif, kita juga mementingkan pengalaman itu tadi, dan yang akhir adalah membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini pandangan Abraham Maslow dan Carl Rogers terhadap teori humanisme adalah teori humanisme itu adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu apa? Yaitu adalah upaya kita untuk membuat manusia itu menjadi lebih
budaya dan berakal budi. Jadi kita sesama manusia itu harus saling menghargai, menghormati dan tidak mengadili atau mengucilkan. Nah, berdasarkan teori Abraham Maslow, teori humanisme itu lebih mengutamakan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Jadi ada motivasi yang diberikan. Jadi dengan motivasi itu bisa berkembanglah potensi anak siswa, anak peserta didik itu. Nah, yang selanjutnya yaitu teori konstruktivisme menurut Piaget dan Vygotsky. Nah, teori ini itu diartikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Jadi, perilaku atau tindakan yang diciptakan oleh seseorang itu adalah makna dari apa yang dia pelajari. Jadi, dia melakukan sebuah tindakan itu karena dia belajar dari apa yang dia pelajari itu. Nah, teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget, dia menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme ini ada pada proses untuk menemukan teori baru atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Nah, sebagai guru di sini ada perannya. Peran guru dalam pembelajaran itu menurut teori ini sebagai moderator atau fasilitator. Nah, yang selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Nah, pertama Vygotsky di sini dia berkata, dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda. Jadi dibuat sebuah kelompok siswa dengan siswa yang pengetahuannya berbeda-beda, di mana siswa itu bisa memecahkan masalah dengan kognitifnya, dengan pikirannya sendiri. Jadi ada hubungan mereka dua. Pada bab yang ke-6 yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, di sini poin yang pertama yaitu konsep evaluasi belajar. Jadi, evaluasi hasil belajar ini adalah merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi hasil belajar ini meliputi semua proses mengajar. Jadi, evaluasi belajar ini nggak hanya dilakukan di kelas, tapi bisa juga dilakukan dimanapun. Nah, hasil belajar di sini merupakan perbuatan saat terjadi pada seseorang ketika selesai pembelajaran. Nah, maka dari itu sebagai calon guru, kita juga harus mampu mengukur perubahan perilaku peserta didik yang merupakan cerminan dari hasil belajar. Dengan begitu, evaluasi hasil belajar itu sangat signifikan diberikan kepada mahasiswa atau kita calon guru itu untuk dapat mengukur hasil belajar siswa dengan akurat dan terpercaya. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat evaluasi belajar. Nah, aktivitas pendidikan dan proses pembelajaran itu sebenarnya banyak bergelut dengan aktivitas yang abstrak. Jadi belum abstrak itu belum terlihat, jadi kayak masih acak-acak yang banyak mencakup sikap, minat, bakat, kepandaian, dan juga perilaku yang merupakan tujuan pendidikan dalam cakupan wilayah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi
pada proses pelajaran itu penilaian pada anak itu pasti kemungkinan tuh ada perubahan, ada terjadi perubahan. Nah, yang poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi belajar. Nah, di sini evaluasi agar bisa akurat serta berguna bagi siswa atau guru, evaluasi itu harus melaksanakan prinsip-prinsip umum. Nah, prinsip-prinsip umum itu adalah yang pertama yaitu logis. Jadi penilaian itu diukur dengan memakai tes yang terpercaya. Jadi di sini ada kecocokan dengan alat ukur dan fungsi besarannya yang diukur. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang informasi yang masuk itu tidak salah, tidak dianggap salah. Nah, yang kedua yaitu meninjau kepada kompetensi. Jadi penilaian ini memiliki perolehan kompetensi siswa itu terdiri dari sikap, wawasan, keahlian, dan nilai yang terrefleksikan dalam bertindak dan berpikir. Berkepanjangan, jadi berkepanjangan di sini adalah kita harus melakukan penilaian dalam pendidikan itu dilakukan secara terus-menerus untuk kita bisa tahu perkembangan, sejauh mana perkembangan siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu menyeluruh. Nah, menyeluruh di sini maksudnya adalah penilaian ini kita bisa dapat nilai itu secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Nah, yang terakhir yaitu bermakna. Jadi tujuannya di sini diharapkan semua pihak itu mempunyai tujuan terpercaya dalam kegiatan. Jadi bermakna, evaluasinya bermakna. Nah, di sini juga ada untuk bisa mendapatkan hasil penilaian baik. Di sini ada penilaian ini ada mempunyai prinsip-prinsip umum. Nah, yang pertama yaitu kontinuitas. Nah, penilaian ini itu tidak dilaksanakan dengan tetap atau rutin dikarenakan hal ini terjadi atau dilaksanakan hanya pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Komprehensif, yaitu pendidik perlu mengambil semua materi untuk dijadikan bahan penilaian. Selanjutnya, adil dan objektif. Jadi untuk dapat penilaian baik kita harus adil dengan objektif. Yang selanjutnya yaitu kooperatif. Jadi dalam penilaian itu pendidik juga harus bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sekolah. Praktis, yang selanjutnya praktis yaitu gampang, mudah digunakan oleh guru maupun orang lain. Nah, kesulitan belajar di sini bisa kita artikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang kita bisa tandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, yang pertama yaitu ada langkah-langkah DKB atau langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama, di sini pendidik sebagai pembimbing murid dalam pembelajaran. Jadi, guru membimbing murid agar murid itu bisa lancar dalam
belajar, jadi tidak ada kesulitan yang dihadapinya. Nah, yang selanjutnya yaitu alat serta berbagai hal pendukung lainnya untuk belajar. Yang ketiga, ada memberikan penilaian sesuai kebijakan. Yang keempat, ada murid memiliki lingkungan sekitarnya untuk perkembangan sosial. Terakhir, memiliki kurikulum yang pas terhadap pola belajar. Dan poin yang terakhir yaitu tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar. Jadi di sini tuh pendidik, kita harus paham atau kita harus mengerti perasaan anak didik itu secara menyeluruh. Jadi mengerti apa proses yang telah dicapainya, keahliannya apa, kelebihannya apa, serta kelemahan atau penghalang yang akan datang yang bisa mempengaruhi belajar. Nah, kita bisa simpulkan bahwa guru di sini tuh harus dapat memahami anak didiknya itu dengan baik. Kemudian pendidik juga harus mengajarkan aspek kepribadian. Nah, sekian tadi adalah materi dari saya. Materi dari bab 1 sampai bab 7. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.